Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa UNSA bernama Almas Sakibiru. MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia turut merespon terkait putusan MK. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengingatkan bahwa para kepala daerah harus meminta izin kepada Presiden apabila ingin mendaftar sebagai pasangan Capres-Cawapres. Hal ini diungkapkan Idam Holik dalam konferensi pers di kantor KPU Jakarta, Senin 16 Oktober 2023 malam. Mas Idam Satrio dari kantor Berita Politik Karma, mungkin hampir sama dengan teman-teman. Hanya mempertegas tadi juga ada kayak pertimbangan dari MK yang menyatakan bahwa putusan MK berwenang memutus regulasi yang melanggar prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, ini apakah pertimbangan hukum MK ini juga akan menjadi landasan KPU untuk tidak berkonsultasi dengan DPR untuk supaya bisa segera dijalankan apa yang menjadi keputusan MK. Terima kasih, Mas. Cukup ya, teman-teman. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana disampaikan tadi, kami akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU nomor 19 2023 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti akan kami menyusun draft perubahan atau revisi peraturan KPU tersebut, dan akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam ini Komisi 2 DPR dalam waktu dekat. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Mas Hasil dan Mas Idam. Mungkin agak sedikit menegaskan aja, Mas. Soalnya setelah ada putusan MK ini kan banyak pihak mulai merespons juga, dan ada juga yang bilang bahwa putusan MK ini tidak memiliki kekuatan legislatif sehingga harus dibawa lagi menuju ke DPR, misalkan dibahas terlebih dahulu. Nah, bagaimana respon dari KPU? Apakah ini cukup dengan PKPU saja yang nanti direvisi atau ada langkah lainnya bertemu dengan stakeholder terkait seperti DPR dan lain? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian. Cukup. Terima kasih.